Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai tentang soal HOTS pedagogik khusus guru di dalam proses pembelajaran, bahwa soal ini diperuntukkan khusus guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K maupun CPNS. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa soal khusus guru ini berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bagian kedua. Maka Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara lengkap bisa dilihat di bagian pertama, soal pertama, yaitu pedagogik umum, sedangkan pada bagian kedua ini yaitu pedagogik khusus. Oke, langsung saja kita memasuki soal. Seperti biasa, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Baik, kita memasuki soal yang 11 ya, soal 11. Di sini lanjutan dari bagian pertama. Soal 11, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Kita kupas untuk soal 11 ini. Yang perlu kita ketahui, kita harus memahami pengertian dari masing-masing penilaian tersebut. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah penilaian kinerja. Ya, kita akan bahas penilaian kinerja itu adalah penilaian unjuk kerja. Biasanya penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas, dan diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Ya, ini. Yang kedua, penilaian proyek. Yang dimaksud dari penilaian proyek ini adalah penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Biasanya penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Yang C, penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini adalah penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil secara proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Ya, itu disebut dengan penilaian portofolio. Sekarang kita lanjut, yaitu pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka ini biasanya pertanyaan yang belum diketahui kebenarannya nanti ya. Sedangkan berikutnya biasanya di sini pertanyaan terbuka ini berupa rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa yang telah dipelajari. Ini ya. Sedangkan yang E, penilaian diri. Penilaian diri ini adalah suatu teknik di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi. Ya, tadi di sini pertanyaan terbuka tadi adalah biasanya dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajar, kemudian merespon pertanyaan terbuka, gitu maksudnya ya. Oke, maka dari kasus ini ya, kasus nomor 11 ini esensialnya adalah penilaian otentik ya. Ini esensialnya.
penilaian otentik holistik. Maka jawaban yang benar adalah A, penilaian kinerja. Kita lanjut nomor 12. Ya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah nomor 12 ini, ya. A, penilaian kinerja, B, penilaian portofolio, C, penilaian proyek, D, penilaian jurnal, E, penilaian diri. Tadi sudah dijelaskan apa itu kinerja, portofolio, proyek, dan penilaian diri. Cuma belum dijelaskan apa sih itu pengertian dari penilaian jurnal. Oke ya, kita bahas. Untuk mengenai tentang pengertian dari penilaian jurnal, di sini yang perlu kita ketahui adalah merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik yang berkaitan dengan apa yang telah dipelajari. Nih, dari pengertian dari penilaian jurnal, ya. Maka untuk nomor 12 ini yang perlu kita ketahui esensialnya adalah dapat memberikan penilaian otentik. Ya, dapat memberikan penilaian otentik, masih seperti yang pertama tadi. Ini kata esensialnya. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 12 ini adalah C, penilaian proyek. Karena menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Maka jawabannya adalah C, penilaian proyek. 13. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya, dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A, daftar cek, B, benar salah, C, pilihan ganda, D, menjodohkan, E, jawaban bebas. Oke, nomor 13 ini indikator esensialnya adalah masih mengenai tentang penilaian otentik. Ya, masih mengenai tentang penilaian otentik terhadap aspek keterampilan, ya, terhadap aspek keterampilan. Nah, di sini ya, berarti kemampuan keterampilan. Maka jawaban yang benar untuk nomor 13 adalah daftar cek A. 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A, soal harus sesuai dengan indikator, B, pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C, pilihan jawaban harus homogen dan logis, D, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E, butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Untuk nomor 14, esensialnya adalah menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Ya, menganalisis hasil
penilaian pembelajaran, ya, untuk esensialnya. Maka jawaban yang benar untuk nomor 14 ini, ya, yang perlu kita ketahui adalah masing-masing dari opsi ini itu ada kelemahan dan kelebihan. Namun salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda, bahwa tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan, ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar, dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali. Berarti yang bukan. A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Untuk nomor 15 ini esensialnya adalah tindak lanjut, ya, melakukan tindak lanjut. Ini adalah esensialnya dari hasil pembelajaran. Maka jawaban yang benar untuk nomor 16 ini kecuali, ya, kecuali yang bukan. Tindak lanjut kita sebagai guru, ya, dalam kasus ini yang bukan adalah mengadministrasikan hasil belajar. Berarti yang jawaban yang benar adalah D. Yang bukan berarti, ya. Oke, ini nomor 15. Berikutnya langsung kita ambil soal dari Kemendikbud bagian berikutnya, yaitu kita langsung ke bagian 26. Oke. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek. B. Penilaian kinerja. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian antar teman. E. Penilaian diri. Untuk soal nomor 26 ini tadi sudah dijelaskan pengertian dari proyek, kinerja, portofolio, dan penilaian diri. Sedangkan penilaian antar teman itu adalah dilakukan adalah sesama teman peserta didik, ya, saling menilai. Di sini esensialnya adalah masih mengenai tentang penilaian otentik, ya, masih tentang penilaian otentik. Maka jawaban yang tepat adalah B. Penilaian kinerja. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang
capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar, yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Untuk soal nomor 27 ini, yaitu esensialnya ketuntasan belajar. Ya, ketuntasan belajar. Maka jawaban yang benar nomor 27 ini adalah sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Ini adalah tujuan dari remedial, ya. Berarti jawabannya adalah C, sasaran. 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedial, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Esensialnya ini adalah untuk nomor 28, yaitu kegiatan atau rancangan program remedial. Rancangan program remedial bagi siswa yang tampak dalam kegiatan di opsi ini adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Berarti D. Ya. Berarti di dalam remedial kita tidak boleh menurunkan standar ketuntasan belajar. Ya. Namun bagaimana cara kita membuat rancangan baru? 29. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas siswa. B. Mengumpulkan lembar-lembar jawaban hasil tes harian dan sumatif setiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dan memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Untuk esensialnya di sini 29 adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini yang perlu kita ketahui adalah apa itu portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan dari hasil kerja masing-masing siswa dan diberikan masukan dan dibuat dalam satu album. Maka jawabannya adalah D. 30. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Memberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Esensialnya di sini adalah
evaluasi hasil belajar. Kegiatan evaluasi hasil belajar. Dari 30 siswa, ya 15 tidak tuntas dan 15 tuntas. Namun pertanyaannya adalah kegiatan pengayaan untuk 15 siswa. Ya, kegiatan pengayaan untuk 15 siswa. Dengan cara apa? Untuk nomor 30 ini, dengan cara seperti apa? Maka dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Ya, artinya masih dalam KD sebelumnya, namun pendalaman materi, gitu ya, untuk kita pengayaan. Maka jawabannya untuk nomor 30 adalah A. Oke, ya, semoga kita semua dapat memahami soal ini dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Dengan senang hati Bapak Ibu sudah mengunjungi channel Edukasi Official. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.